Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfaina Zakia Meriatami dari program studi Pendidikan Teknik Informatika yang sedang asistensi mengajar di SMK Negeri 4 Malang akan mempresentasikan terkait artikel ilmiah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Jam Pembelajaran Tempuh dan Fasilitas Belajar Terbatas di Kelas 10 Multimedia terhadap hasil belajar analisis data pada pelajaran informatika. Jadi untuk penelitian ini, saya mengambil kata kunci jam pembelajaran tempuh terbatas, fasilitas belajar terbatas, dan hasil belajar siswa yang nyata terjadi di SMK Negeri 4 Malang, kelas 10 Multimedia dengan tahun pembelajaran 2021-2022 di semester genap. Artikel ini berfokus kepada jam pembelajaran tempuh dan fasilitas belajar. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari jam pembelajaran tempuh dan fasilitas belajar yang terbatas terhadap hasil belajar analisis data pada pelajaran informatika di kelas 10 Multimedia SMK Negeri 4 Malang. Jadi di SMK Negeri 4 Malang terdapat 3 kelas multimedia, yaitu kelas multimedia A, B, dan C yang memiliki jam pembelajaran tempuh yang berbeda dari ketiga kelas tersebut. Terdapat perbedaan pada hasil belajar, yang mana kelas B dengan jam pembelajaran tempuh hanya 3 kali pertemuan itu bisa memiliki hasil belajar yang lebih tinggi daripada kelas A dengan fasilitas belajar yang sama dengan rata-rata dari peserta didik di kelas lainnya. Sehingga di sini saya ingin mengetahui apa sih pengaruh dari jam pembelajaran tempuh dan fasilitas belajar yang terbatas, apakah mempengaruhi terhadap hasil belajar pada materi analisis data ataukah tidak. Untuk pendahulunya, kenapa saya memilih judul tersebut? Karena saya menemui kasus dari ketiga kelas yang saya ajar itu memiliki jam pembelajaran tempuh yang berbeda dengan fasilitas belajar yang sama-sama terbatas karena masih dalam fase pandemi sehingga tidak bisa full 100% masuk secara luring atau luar jaringan. Sedangkan untuk fasilitas belajar yang terbatas sesuai dengan kasus yang saya temukan bahwa peserta didik yang rata-rata tidak segera mengumpulkan tugas, bahkan ada yang tidak lengkap dalam mengumpulkan tugas itu dikarenakan terdapat permasalahan pada perangkat yang digunakan dalam pembelajarannya atau fasilitas belajarnya seperti tidak memiliki laptop ataupun laptop yang mendadak rusak sehingga menghambat pengerjaan tugas dari peserta didik tersebut. Untuk metode yang saya gunakan, penelitian ini merupakan penelitian yang kualitatif deskriptif, yaitu peneliti tidak membuktikan atau menolak hipotesis yang telah direncanakan, akan tetapi mengolah data dan mengkaji permasalahan dalam bentuk deskripsi, yaitu tidak dalam bentuk angka. Penelitian ini dilakukan pada kelas 10 multimedia semester genap tahun ajaran 2021-2022 di SMK Negeri 4 Malang dari tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 10 Juni 2022. Untuk populasinya terdapat 109 siswa yang tersebar dalam 3 kelas yang terdiri dari 36 orang di kelas 10 multimedia A, 36 di kelas 10 multimedia B, dan 37 orang
di kelas 10 multimedia C. Untuk sampel yang digunakan berjumlah 63 orang yang diambil atau ditentukan berdasarkan tabel sampel yang disusun oleh Krejci dan Morgan dalam Nurmita tahun 2017. Untuk sampel berjumlah 63 ini merupakan jumlah minimalnya, adapun jika berlebih maka itu lebih baik. Pemilihan sampel yang dilakukan secara acak atau random sampling. Hal ini dilakukan karena rata-rata dari ketiga kelas memiliki kriteria yang sama, yaitu memiliki jam pembelajaran yang terbatas dan memiliki fasilitas belajar yang juga terbatas. Untuk teknik pengumpulan, yaitu dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Adapun kuesioner ini melibatkan peserta didik yang telah melakukan aktivitas pembelajaran analisis data informatika dengan menanyakan terkait fasilitas yang mereka miliki selama pembelajaran yang telah berlangsung dengan penugasan yang telah mereka lakukan, dan kemudian disinkronisasi dengan hasil belajar yang telah terkumpul. Untuk dokumentasi digunakan untuk mengetahui hasil belajar dari siswa yang telah langsung. Hasil belajar ini terdiri dari nilai UTS, nilai harian, nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian menurut Miles dan Haberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan conclusion drawing atau verifikasi. Untuk hasil dan pembahasan dari kuesioner yang telah disebar dan dianalisis data yang terkumpulkan, didapatkan bahwa rata-rata siswa tidak mempermasalahkan terkait fasilitas belajar yang terbatas karena dengan perkembangan teknologi saat ini dan kreativitas dari guru dalam melaksanakan pembelajaran, sehingga penugasan yang dilakukan itu bisa dikerjakan dengan hanya menggunakan telepon genggam atau smartphone. Tidak perlu dengan menggunakan laptop. Namun hal ini akan mempengaruhi pada waktu pengumpulan kerjaan dari siswa. Jadi dengan siswa yang memiliki laptop bisa mengumpulkan tugas dengan lebih cepat dibandingkan siswa yang tidak memiliki laptop dan mengerjakan tugas dengan menggunakan smartphone saja. Hal ini dikaitkan dengan motivasi belajar. Berikut ini merupakan tingkat keberhasilan. Jadi dari hasil belajar yang telah terkumpulkan, itu terdapat 96,5% sangat baik, 0,5% baik, dan 3%-nya kurang. Nah, dari 3% ini, pengajar telah melakukan berbagai upaya dalam motivasi siswa untuk segera mengerjakan dan mengumpulkan. Namun, dengan berbagai faktor, siswa tersebut tetap tidak mengumpulkan. Namun, untuk hasil belajarnya didukung dengan hasil belajar tugas kelompok, yang mana tugas kelompok tersebut masuk ke dalam hasil belajar keterampilan dan nilai harian. Ini didapatkan dari penugasan praktikum dan dilaksanakan saat pembelajaran luring di sekolah, sehingga guru pengajar bisa melakukan observasi secara langsung terhadap siswa yang diajar. Dari penelitian yang telah dilakukan dan pembelajaran yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa keterbatasan jam pembelajaran tempuh dan fasilitas belajar itu tidak menghalangi motivasi siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran dan tidak mempengaruhi hasil belajar. Hal ini didorong dengan motivasi siswa dalam memperjuangkan nilainya untuk masa depan peserta didik tersebut.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dari penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada para audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.